Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Cape Town, selamat malam waktu Indonesia. Kami menyapa terlebih dahulu Ibu Direktur Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Handayani Ningrum. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, Ibu? Dengan jelas, Pak. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Bapak dan Ibu sekalian serta warga Indonesia yang ada di Cape Town yang tersambung melalui saluran Zoom. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bersama kita hadir Ibu Direktur Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, juga dari Kementerian Agama Bapak Dr. Anwar, dari Kasubdit Bina KUA Kepenghuluan. Pertama sekali kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan segala macam keterbatasan dan jarak waktu yang lumayan 5 jam kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia Cape Town Bapak Muhammad Siras Parwito. Yang kami hormati Ibu Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dr. Handayani Ningrum. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Anwar Saadi, Kasubdit Bina Kepenghuluan Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, yang juga kami hormati dan kami cintai warga Indonesia yang ada di Cape Town. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan dinamika perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, apakah melalui perwakilan, dan kemudian bagaimana legalisasinya oleh lembaga setempat, serta mekanisme pencatatannya ke dalam sistem administrasi kependudukan nasional, yang mana itu menjadi isu utama yang sering kita hadapi, khususnya bagi WNI yang ada di luar negeri. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk melaksanakan acara, kami mohon perkenan Bapak Konjen RI Cape Town, Bapak Musiras, untuk membuka acara. Selamat malam Ibu Handayani, Pak Anwar Saidi. Kami di sini di KJRI Cape Town saat ini. Selamat siang juga teman-teman WNI. Mungkin dapat kami sampaikan juga. Di sini ada 150 WNI, Ibu. Kebanyakan mereka menikah dengan warga Afrika Selatan, dan kebanyakan wanita. Ada sekitar 150 orang. Profesi mereka ikut suami, tapi ada juga yang WNI kita yang istrinya adalah warga setempat. Selain 150 WNI tersebut, ada 500 sampai 600 anak buah kapal yang sifatnya musiman. Setiap tahun mereka singgah di sini untuk ganti kru. Jadi KJRI Cape Town ini merupakan satu-satunya perwakilan tempat singgah ABK terbesar di dunia. Dari Asia mereka singgah di sini untuk tukar kru, dan mereka berlayar ke Amerika Latin dan sebaliknya. Jadi di sini selain 150 WNI ada juga 500 ABK. Permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman mungkin nanti juga bisa dibantu Ibu Direktur maupun Pak Anwar. Di sini tidak hanya Muslim, tapi juga ada warga negara Indonesia yang Nasrani dan Hindu. Jadi nanti permasalahan yang utama adalah pernikahan yang mereka hadapi. Mereka lakukan secara siri dan mereka tidak bisa menikah secara catatan sipil karena di sini tidak ada KUA. Dan ada kalau mereka ingin mencatatkan di lembaga setempat, Department of Home Affairs atau Kemdagri, maka pemuka agamanya dari agama Nasrani. Beberapa mereka tidak mau melakukannya, tapi sebagian ada juga yang mau. Mungkin juga teman-teman Nasrani nanti juga bisa menyampaikan permasalahannya. Di sini kami lihat ada sekitar 13 peserta
11 peserta dari WNI. Nanti mungkin teman-teman yang lain sambil diundang juga ya, tolong diundang. Itu saja Ibu Handayani. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Baik Ibu, sekarang sesinya Ibu sebagaimana jadwal telah kami sampaikan. Kita berikan slot waktu sekitar 15 menit untuk memberikan paparan dan kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Anwar. Dan kemudian setelah itu dilakukan tanya jawab oleh peserta. Kami juga kami sampaikan telah ada 2 pertanyaan yang telah kami terima dari para WNI, nanti kami akan sampaikan pada saat sesi tanya jawab. Kepada Ibu Direktur kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang kami hormati Konsulat Jenderal RI Cape Town. Nah, bacanya Cape Town. Terus yang kami hormati Pak Faiz dan teman-teman di Konsulat Jenderal RI Cape Town yang ada di situ, di sana. Yang kami hormati Bapak Anwar Saadi yang sudah gabung juga, mungkin beliau juga narasumber nantinya. Yang kami hormati, kami sayangi para WNI yang ada di Cape Town. Ada 150 WNI, banyak juga ya Pak ya. Nah, yang menikah dengan warga Afrika Selatan di sana. Kami sangat senang sekali dan bersyukur malam ini bisa ketemu sama Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang ada di sana. Terima kasih atas undangannya. Kami senang memenuhi undangan ini karena jadi tahu juga rupanya banyak masalah tentang perkawinan yang ada di sana. Dan malam ini kami coba untuk memaparkan tentang pelayanan pencatatan perkawinan bagi WNI yang ada di luar wilayah NKRI. Karena waktu cuma diberikan kepada kami 15 menit, maka mungkin kami paparkan hanya yang terkait dengan perkawinan saja sebagaimana yang dimintakan tadinya. Kami juga di dalam bahan ini memaparkan bagaimana cara pengadministrasian anak-anak yang kawin campuran seperti itu. Namun karena terbatasnya waktu, kami patuhi saja selama 15 menit, namun nanti tidak tertutup kemungkinan kita ulas di sesi diskusi. Dan kami juga tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman juga, ada Bu Santi, ada Pak Juhardi selaku yang mengurus tentang kewarganegaraan, juga ada teman-teman kami yang lain, Pak Sukirno, Pak Sakaria, dan Pak Adi. Khususnya dalam hal ini adalah teman-teman yang ada di Direktorat Pencatatan Sipil. Bapak Ibu sekalian, tadinya Bapak Dirjen yang akan mengisi ini, namun karena ada beliau penugasan lain juga, maka akhirnya dipercayakan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi apa yang Bapak Ibu ingin ketahui dan diskusikan. Next. Nah, dasar hukum yang terkait dengan pelayanan pencatatan sipil bagi WNI yang ada di luar wilayah NKRI. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang 24 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2006 tentang Admindo. Kemudian ada PP 40 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 dan 24. Kemudian ada Perpres 96 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian ada Permendagri 108 tentang peraturan pelaksanaan Perpres. Kemudian ada Permendagri 109 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Dafduk dan Capil. Nah, inilah beberapa kebijakan yang kita pergunakan ketika melayani administrasi kependudukan ini. Nah, sebenarnya sudah sangat jelas aturan-aturannya Bapak Ibu, dan ini berlaku baik di Indonesia yang dilayani di Dinas Dukcapil maupun UPT, dan juga perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, aturannya sama dan berlaku untuk semuanya. Nah, Bapak Ibu, bisa didengar suara saya dengan jelas di situ? Jelas, Bu. Silakan. Oke, baik. Nah, next. Kemudian ruang lingkup pelayanan pencatatan sipil bagi WNI di luar
wilayah NKRI tersebut, artinya di luar negeri tersebut. Pertama, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian. Kemudian ada pencatatan pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar negeri. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA. Kemudian ada pencatatan pengesahan anak WNI di luar negeri. Itu ada di Permendagri 108 2019. Next. Nah, tata cara pelayanan pencatatan sipil bagi WNI di luar wilayah NKRI. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, WNI di luar negeri yang mengalami peristiwa penting antara lain tentang perkawinan ini, maka negara setempat melayani, kemudian dicatatkan di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan RI. Namun ada dua pilihan. Ada kalanya negara setempat tidak melayani, maka pencatatan di perwakilan RI setempat, kemudian perwakilan RI mencatat pada register akta capil. Kemudian perwakilan RI menerbitkan kutipan akta capil. Kemudian ketika jika kembali ke Indonesia, maka dilaporkan ke Disduk Capil tempat domisili hasil yang sudah diterbitkan oleh perwakilan RI itu tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketentuan pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah NKRI ini pada Undang-Undang 23 2006, nah sudah ada sudah ada dengan sangat jelas pada pasal 38 belum naik ke situ. Kembali ke sana. Sebentar. Sebelum. Nah, ini pasal 37 maksud kami. Nah, perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan. Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan RI. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan pada perwakilan RI setempat. Perwakilan RI mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Nah, kemudian pencatatan perkawinan dimaksud dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia. Bapak Ibu, kami beritahukan di sini bahwa Dukcapil dalam hal ini tidak terkecuali di luar negeri, petugas pencatatan sipil hanya mencatatkan saja. Jadi perkawinan yang sudah terjadi di pemuka agama kemudian dilaporkan dan dicatat, nanti bagi yang non-muslim tentu diberikan akta perkawinannya. Nah, tapi tadi kami dengar KUA tidak ada di sini, mungkin yang mencatatkan itu pemuka agama Islam yang ada di sana yang ditunjuk sebagai yang bisa menikahkan yang Islam. Nah, kalau tidak ada, nanti kan ada Pak Saadi. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya yang Muslim sudah ada dinikahkan secara resmi seperti itu, kalau di Indonesia di KUA, kemudian nanti melapor kepada perwakilan untuk kemudian dilakukan perubahan elemen datanya dari yang tadinya belum kawin tentu menjadi kawin dan dicatat seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang non-Muslim ketika sudah menikah di pemuka agama, nah dilaporkan, kemudian dicatat, nah kemudian nanti kita keluarkan akta perkawinannya. Nah seperti itu kan ada sudah skemanya tadi. Nah seperti itu. Kemudian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah NKRI ini kalau berdasarkan pasal 38 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentu searah dan sejalur dengan apa yang sudah dipaparkan di undang-undang tadi. Nah, ini agak teknis lagi. Yang pertama, perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada perwakilan setelah dicatatkan. Nah, setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan. Nah, apa persyaratannya? Pertama, kutipan akta perkawinan dari negara setempat. Nah, kalau negara setempat mencatatkan seperti apa yang kami sampaikan tadi, kemudian persyaratannya juga ada dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
Nah, itu persyaratannya. Kemudian dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada perwakilan dengan memenuhi persyaratan. Pertama, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada dokumen perjalanan RI suami istri. Kemudian yang ketiga, perkawinan WNI di luar wilayah NKRI dimaksud wajib dilaporkan ke Disduk Capil atau UPT Dukcapil Kabupaten Kota tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan RI. Ini jika dia kembali ke Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian kutipan akta perkawinannya. Nah, seperti itu. Lanjut. Lanjut saja. Nah, perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah NKRI yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada perwakilan RI dengan persyaratan kutipan akta perkawinan, bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat, dokumen perjalanan RI, dan dokumen perjalanan, serta surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka dilaksanakan pada perwakilan dengan persyaratan surat keterangan terjadinya perkawinan, pas foto berwarna suami dan istri, dokumen perjalanan, dan surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri. Mungkin itu yang menjadi tertib dokumen administrasi kependudukan ya Bapak Ibu. Namun kalau tidak ada persyaratan itu, nah makanya terjadi persoalan-persoalan. Jadi intinya tertib administrasi itu kalau dari awal kita udah tertib maka akan sangat mudah ya. Tapi kalau misalnya segalanya tidak tertib, tidak ada ya itu yang akan menjadi kendala. Lanjut saja. Nah, ini model kutipan akta perkawinan model lama dan baru. Nah, output dari pencatatan perkawinan yang dilakukan adalah akta perkawinan. Nah, akta perkawinan tersebut merupakan salah satu jenis dari 23 dokumen kependudukan. Ya, ini yang lama, yang sebelah kiri yang ada apa namanya nih kertas dengan kertas security kayak gini. Namun yang baru adalah cukup dengan kertas putih HVS ukuran A4 80 mg. Nah, seperti yang di kanan Bapak Ibu. Nah, terus tidak ditempelkan foto di sana dan sudah tanda tangan elektronik, ada barcode-nya. Dengan demikian kalau ini bisa dikirim kepada penduduk itu PDF dan dia bisa mencetak sendiri. Nah, itu sudah asli dan tidak perlu lagi legalisir. Nah, ini adalah semangat mempermudah pelayanan kepada penduduk kepada pemohon. Lanjut saja. Nah, ini yang model baru, yang tadi yang model lama, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Mungkin masalah perkawinan itu dulu yang dapat kami sampaikan untuk kemudian nanti kalau ada diskusi kita coba berdiskusi karena 15 menit waktu yang diberikan kepada kami. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Sebagai informasi saja Bu, bahwasanya terkait dengan 4 peristiwa penting tadi, kawin, kemudian lahir, cerai, dan mati, sebagaimana telah dilakukan dan antara MOU antara Kementerian Dalam Negeri dengan 5 kementerian lembaga termasuk dalam halnya Kementerian Dalam Negeri terkait dengan integrasi data, Bu, bahwasanya sekarang pencetakan dokumen peristiwa penting tersebut yang dilakukan di dalam negeri itu dilakukan melalui portal Peduli WNI. Ya. Itu yang mungkin nanti kami nilai butuh sepertinya series ya lanjutan terkait dengan kebutuhan pencetakan 4 peristiwa penting tersebut. Tapi jelas ingin kami tekankan bahwasanya peristiwa penting tersebut yang dilakukan di luar negeri hasil kerjasama MOU Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama telah adanya portal Peduli WNI sebagai bentuk integrasi data. Artinya WNI yang di luar negeri yang telah melakukan pelaporan atas perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian itu automatically datanya dikeluarkan oleh sistem Siak Kemdagri melalui portal Peduli WNI.
Itu Bu, mungkin tambahan informasi yang ingin kami sampaikan. Sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk berikutnya kami mohon, kami lihat Pak Dr. Anwar Saadi telah hadir bersama kita. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Pada Pak Anwar kami persilahkan untuk memberikan paparan terkait dengan dinamika perkawinan WNI Tulungagung khususnya yang Muslim. Kepada Pak Anwar kami persilahkan. Pak Anwar, sebelumnya apakah mendengar suara kami, Bapak? Iya, iya Pak Is. Terima kasih Pak Anwar telah bergabung. Sebagaimana Ibu Direktur tadi kami berikan waktu 15 sampai 20 menit. Pada Pak Anwar kami persilakan. Sebentar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Duta Besar Murid Indonesia di Afrika Selatan, para pejabat kantor perwakilan, Mas Faiz, sahabat saya, juga Ibu Direktur Pencatatan Sipil, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya mohon maaf terlambat masuk Pak Faiz karena baru selesai doa zikir awal tahun. Karena saya di sebelah masjid, jadi mohon maaf saya agak terlambat. Baik, perkenalkan saya ingin share materinya, sudah bisa ya? Sudah Pak, silakan Pak. Sudah dijadikan sebagai co-host. Ya, terima kasih. Saya kira kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pencatatan nikah bagi WNI di luar negeri. Tahuilah bahwa dasar pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dasar yang mengilhami atau melandasi tentang perkawinan dan juga tujuannya. Dengan dasar ini, perkawinan yang berjenis selain pria dan wanita tentu bertentangan dengan Undang-Undang 174. Kemudian tujuannya jelas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di dalam Al-Qur'an ini surahnya surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi orang yang menikah itu supaya kalian mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalamnya. Kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan bahwa pencatatan nikah bagi WNI ini saya bacakan. Pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama kecamatan. Kemudian
pegawai pencatat nikah atau PPN di dalam menjalankan tugasnya ini melakukan pemeriksaan, menghadiri dan mencatat peristiwa nikah di dalam akta nikah. Kemudian pegawai pencatat nikah memastikan suatu pernikahan memenuhi ketentuan persyaratan administratif dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian ini juga perlu saya sampaikan, karena apabila nanti di Cape Town, di Afrika Selatan ada layanan pencatatan nikah bagi WNI yang beragama Islam, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan budayanya. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Ini praktek yang terjadi di luar negeri. Saya sampaikan teman-teman di kantor perwakilan, banyak orang menikah di masjid tapi nggak dicatat. Kemudian datang ke kantor perwakilan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan menikah di masjid. Waktu yang bersangkutan pulang ke Indonesia, dilaporkan ke KUA, minta buku nikah. Nah, ini tidak bisa. Karena bukti pernikahan yang dilakukan di masjid itu bukan merupakan bukti perkawinan yang bisa diakui. Jadi bukti perkawinan yang bisa diakui sebagai legalitas bahwa yang bersangkutan menikah di luar negeri itu dicatat ada di 2 tempat. Yang pertama di kantor perwakilan RI. Kalau yang beragama Islam, maka buku nikah yang dicetak oleh Kementerian Agama. Nah, itu sudah berjalan dan berlaku di beberapa kantor perwakilan. Seperti misalnya di Den Haag, di Korea Selatan, di Tokyo, ya, di Mesir, dan di beberapa kantor perwakilan yang sudah mengangkat pegawai pencatat nikah. Maka yang mengeluarkan adalah kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Yang kedua, kalau dia menikah di luar negeri, bisa dicatat di kantor pencatatan sipil setempat. Jadi banyak orang yang menikah misalnya di Amerika, itu dicatat di pemerintah Amerika. Nah, kemudian yang bersangkutan setelah mendapatkan surat atau bukti pernikahan di luar negeri itu, lapor ke kantor perwakilan Indonesia. Nah, kantor perwakilan Indonesia memberikan surat keterangan bahwa benar yang bersangkutan menikah di pemerintah setempat. Nah, begitu pulang mereka ke Indonesia, bukti perkawinan tersebut didaftarkan di kantor KUA jika beragama Islam, atau di kantor pencatatan sipil, dinas catatan sipil bagi yang beragama selain Islam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, juga saya perlu sampaikan bahwa karena perkawinan sangat penting untuk dicatat, ya, jadi menjadi urgent sekali ini teman-teman di kantor perwakilan untuk bisa melakukan pelayanan perkawinan bagi warga Indonesia yang beragama Islam khususnya, ya. Kemudian memberikan buku nikah. Nah, buku nikahnya nanti bisa diajukan kebutuhan di Cape Town itu berapa form buku nikah per tahunnya, nanti bisa diajukan. Kemudian kita juga menjaga dan mewaspadai terjadinya perkawinan sirih di luar negeri. Karena perkawinan sirih itu tidak ada pihak yang dapat memastikan terpenuhi syarat dan rukunnya. Saya baru saja menjadi saksi ahli, Pak, di Pengadilan Tinggi Militer di Surabaya. Terjadi perkawinan siri oleh anggota TNI, ya saya menyatakan bahwa perkawinan siri tidak semuanya dapat dinyatakan sah secara syariat. Karena banyak perkawinan siri yang secara rukun nikahnya pun dilanggar. Misalnya wali yang tidak berwenang menjadi wali nikah. Ada juga yang pihak mempelai perempuan masih terikat perkawinan, sudah menikah lagi. Nah, itu yang bisa memastikan
apabila di Cape Town ada pegawai pencatat nikah, maka dialah yang memastikan suatu perkawinan apakah sah secara agama atau tidak. Kemudian perkawinan siri ini banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyembunyikan perkawinan akibat kurang persyaratan atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Seperti kawin di bawah umur dan poligami terselubung. Ini yang paling banyak. Jadi kasus kawin siri itu biasanya karena usianya kurang atau perkawinan kedua dan ketiga yang tanpa izin istri ataupun dari pengadilan. Nah, kasus kawin siri bila terjadi di kantor perwakilan, di wilayah kantor perwakilan, maka jalan keluarnya adalah di isbat nikah. Maka saya dengar kalau Cape Town ini menyelenggarakan isbat nikah, berarti memastikan bahwa orang yang nikah siri di wilayah kerjanya KBRI Afrika Selatan ini memenuhi ketentuan, misalnya nikahnya itu sah secara agama. Perkawinan yang tidak sah secara agama tentu tidak bisa diisbat. Misalnya tadi perkawinan yang terjadi pihak istrinya masih memiliki hubungan perkawinan dengan suami lamanya. Meskipun ditinggal 10 tahun atau ditinggal 20 tahun, jika tidak ada kalimat mentalak, maka status istri belum menjadi janda dan hukumnya tidak boleh menikah, haram untuk menikah. Itu contoh saja. Kemudian orang yang menikah tercatat tentu secara syariat dan hukum positif itu memiliki keabsahan. Ya. Jadi jamin keabsahan hukum syariat dan hukum positif. Kemudian yang kedua memberikan jaminan kepastian hukum. Yang ketiga melindungi hak-hak perempuan dan anak. Jadi kami dari Kementerian Agama, Pak Dubes dan kawan-kawan diplomat di perwakilan Indonesia di Cape Town ini, kami sangat mendukung jika layanan perkawinan yang reguler, bukan hanya isbat nikah, dapat dilakukan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya di Cape Town. Saya kira itu Pak Is untuk awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar dan Ibu Direktur. Kami yakin sekali ini WNI sudah nggak sabar, Pak. Jangankan WNI, Pak. Ini yang di ruangan juga nggak sabar bertanya ini. Terlihat dari wajahnya ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertama tadi pada saat sebutkan tadi poligami, siri dan isbat itu sangat sangat men-trigger untuk bertanya. Tapi izinkan Bapak dan Ibu sekalian untuk kami tanyakan dulu, karena tadi sebelum acara ini Pak Anwar dan Ibu Direktur kita sudah membuka kesempatan kepada seluruh WNI yang ada di wilayah kerja untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelum kami sampaikan nanti ke forum ya, yang jelas 2 pertanyaan awal sudah kita terima dan kita akan sharing ke Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini nanti akan sesi kami buka untuk WNI yang hadir di Zoom. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ini khususnya ditujukan ke Ibu Direktur dan tim. Kami lihat timnya lengkap sekali ini, dari capil, dari kawin, lahir, cerai, dan mati, sudah lengkap semua. Ibu Direktur begini Bu, yang pertama adalah perkawinan kami, ini dari Ibu Helena ya, perkawinan kami dilakukan di Indonesia melalui pemberkatan gereja, jadi melalui catatan sipil. Biasanya, kalau menikah di gereja, pihak gereja secara otomatis melakukan komunikasi dengan catatan sipil atau paket biasanya. Namun, case kami berbeda, mungkin terlalu sibuk kah atau miskomunikasi kah, sehingga pihak gereja belum sempat melakukan komunikasi dengan pencatatan sipil, sehingga kami hanya mendapatkan surat pemberkatan dari gereja saja. Setelah itu, saya dan suami memiliki kesibukan, kami pergi ke luar negeri, hingga kemudian kami tiba saat ini di Cape Town sejak tahun 2010. Kami menikah 2009 di Indonesia melalui gereja. Sampai di Cape Town, suami saya mendaftarkan perkawinan saya tersebut di Cape Town. Jadi pemberkatan gereja saya di Indonesia oleh suami melakukan pelaporannya ke catatan sipil di sini. Sebagai informasi, Ibu Direktur, kantor catatan sipil di Afrika Selatan itu di Kementerian Dalam Negeri. Sama seperti Indonesia ya, Home Affairs. Dan perintah sini, Kemdagri sini mengeluarkan sertifikat
perkawinan, mengeluarkan sertifikat perkawinan atas surat pemberkatan gereja saya di Indonesia. Pertanyaannya, pertanyaan dari Ibu Herlina, apakah kami harus mendaftarkan kembali perkawinan kami dengan Indonesia, ataukah cukup surat perkawinan yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan itu yang kami daftarkan di Dukcapil melalui perwakilan? Persoalannya kan penerbitan akte perkawinan oleh Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan itu kan dilakukan di Afrika Selatan, sementara ini kan dilakukannya di Indonesia. Nah, ini mungkin butuh arahan Ibu langsung apa yang harusnya dilakukan oleh Ibu Herlina dan suaminya. Mungkin itu. Yang kedua, sekalian saja Ibu, ini terkait dengan perjanjian perkawinan pranikah dari Ibu Ruth. Apakah perjanjian perkawinan pranikah yang dilakukan di luar negeri oleh notaris luar negeri diakui atau tidakkah di Indonesia? Saya rasa itu dua pertanyaan pembuka dari keluarga yang telah kami terima. Kami masih banyak Bapak dan Ibu pertanyaannya, tapi mungkin dua itu dulu. Silakan Ibu Direktur. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, perkawinan sudah dilakukan di pemuka agama di Indonesia, kemudian ketika tidak otomatis dicatatkan ya, biasanya kata Bapak tadi kan ada kerjasama ya. Namun ketika itu tidak dilakukan ya, mestinya ya, harusnya, baiknya, tertibnya kan memang ketika perkawinan terjadi di pemuka agama langsung dicatatkan, dilaporkan dan dicatat, kemudian dicatatkan oleh petugas di Dukcapil, kemudian diberikan akta perkawinannya. Tapi ketika itu tidak terjadi, kemudian sudah pergi ke luar negeri dan dicatatkan di Kementerian Dalam Negeri juga di situ namanya ya. Nah, dan dikeluarkan. Nah, maka enggak apa-apa, lapor lagi di perwakilan RI yang ada di sana. Jadi kalau kata saya itu udah double. Nah, apakah kemudian kalau misalnya langsung di pemuka agama ini sudah dilakukan di Indonesia itu tadi, apakah bisa langsung di perwakilan kita yang ada di sana? Bisa juga. Nah, apalagi tadi sudah dikeluarkan juga di negara itu, jadi double. Nah, seperti itu. Tapi ada baiknya kita minta pendapat Mbak Santi. Mbak Santi nih yang sangat sudah berpengalaman tentang perkawinan ini. Namun beliau kan sebenarnya sudah bertugas di DKI ya. Namun di DKI itu juga di Dukcapil. Jadi tidak berbeda dengan kita, tetap menjadi bagian kita. Mbak Santi ada di sini. Coba Mbak Santi tambahkan. Silakan Mbak. Ya, Budi. Baik, Budir. Ya. Terima kasih, Budir. Ya. Mohon izin, suaranya bisa terdengar ya, Budir? Dengan jelas, Ibu Santi. Iya. Oh iya, salam Mas Faiz. Baik, mohon dulu jangan sambil nyetir itu Mbak, bahaya nanti. Iya, tentang kerja ini. Berhenti dulu di Indonesia. Maksudnya di Jakarta. Di Jakarta dengan kemacetannya. Iya, jadi sambil nyepir perjalanan pulang. Sehat Ibu Santi. Pak Anwar, sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, baik. Mohon izin, betul Ibu Direktur tadi yang Ibu Direktur sampaikan karena apabila sudah mendapatkan akta perkawinan dari catatan sipil dari Afrika Selatan, artinya pemerintah setempat berarti mengakui atau menerima pemberkatan yang dari gereja di Indonesia begitu. Jadi ketika mereka sudah mempunyai akta perkawinan itu maka berlaku juga di kita. Nah, tinggal nanti dilaporkan ke KJRI untuk dibuatkan surat keterangan pelaporan perkawinan dengan merujuk kepada akta perkawinan yang diterbitkan oleh catatan sipil dari pemerintah setempat. Jadi tidak perlu lagi dicatatkan di Indonesia ya, di Dukcapil Indonesia begitu. Karena itu sudah ada. Kalau misalnya nanti sudah ada bukti pelaporan dari KJRI-nya, itu nanti apabila sewaktu-waktu akan kembali ke Indonesia, kembali dalam arti akan menetap di Indonesia,
nanti melapor ke Dinas Dukcapil di mana nanti akan tinggal, kemudian nanti dibuatkan juga surat keterangan pelaporan peristiwa penting di luar negeri, dalam hal ini peristiwa penting perkawinan. Dan itu nanti menjadi sebagai dasar untuk merubah statusnya menjadi status kawin di KTPL dan KK-nya. Demikian Bu Dir. Dan terkait dengan perjanjian perkawinan, tadi yang ditanyakan yang kedua, apabila sudah ada perjanjian pernikahan atau perjanjian perkawinan, itu apabila sudah dibuat di Afrika Selatan, kami kemarin sempat berdiskusi dengan rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Hukum-HAM, terutama di yang menangani legalisasi, karena sempat ini juga menjadi permasalahan. Pada intinya mereka menyarankan bahwa mereka yang melakukan perkawinan campuran, sebaiknya perjanjian perkawinan ini dibuat di masing-masing negaranya begitu, supaya masing-masing negaranya itu mengakui adanya perjanjian perkawinan itu. Jadi dalam hal ini tadi, bila sudah dilakukan di Afrika Selatan, ada baiknya bila nanti sewaktu-waktu memang akan kembali ke Indonesia, itu dibuat juga di Indonesia, tetapi ketentuannya tentu mengikuti ketentuan perjanjian perkawinan yang di Indonesia. Dalam hal ini ketentuannya adalah harus dibuat di notaris di Indonesia dan kemudian nanti dilaporkan ke Dukcapil. Jadi kemarin kami di Dukcapil DKI itu juga pernah menerima permintaan dari perkawinan campuran dengan salah satu warga negara asing, tetapi mereka sebenarnya sudah mempunyai perjanjian perkawinan juga di negara asingnya. Nah, itulah kami koordinasikan, konsultasikan ke yang menangani legalisasi di Ditjen Hukum-HAM, dan mereka memang menyampaikan bahwa mencermati dari permohonan-permohonan legalisasi dokumen-dokumen terkait perkawinan, itu alangkah lebih baik apabila perjanjian perkawinan itu dibuat di kedua belah pihak, suami ataupun istri. Demikian Bu Direktur, mohon izin. Baik, terima kasih Bu Itu ya Santi. Pak Faiz, sudah sangat Ya. jelas. Terima kasih Ya, Ibu Pak sangat Santi. jelas sekali. Baik, terima kasih Bu Santi, Bu Direktur. Baik, Ya. bagi WNI yang ingin bertanya bisa langsung di chat di ruang chat, nanti kami akan bacakan. Atau Ya, di ruang chat room. Atau langsung tanya juga nggak apa-apa. Di resen juga bisa. Ibu, kita sudah ada pertanyaan lanjutan ini. Terkait yang kali ini pertanyaannya kepada Pak Anwar, izin. Tadi Pak Anwar sampaikan kalau Muslim yang nikah siri itu ada solusinya. Apakah misalnya bisa nikah lagi? Maksudnya pertanyaannya begini Pak. Jika WNI, apakah laki-laki atau perempuan yang berada di luar negeri di Afrika Selatan, kemudian kawin siri, itu proses untuk dia dicatatkan di pencatatan KUA yang di KUA, itu mekanisme apa yang mereka harus tempuh? Apakah harus kawin lagi ke KJRI, melakukan perkawinan, di mana KJRI kita ada buku perkawinan? Apakah kawin ke pemerintah setempat? Persoalannya adalah kebanyakan WNI Muslim yang ada di Afrika Selatan ini enggan untuk melakukan pencatatan perkawinannya ke lembaga perkawinan di Afrika Selatan, di Kementerian Dalam Negerinya, karena prosesi perkawinannya itu yang tidak sesuai dengan kepercayaan, sehingga teman-teman Muslim itu enggan untuk melakukan pelaporan, sehingga mereka tidak tercatat, sehingga kan perwakilan tidak bisa melakukan pencatatan perkawinan, karena perwakilan hanya bisa melakukan pencatatan perkawinan melalui Kementerian Dalam Negeri yang ada di sini. Sementara Muslim mereka nikah secara siri, tidak melakukan pelaporan, sehingga otomatis sampai hari ini status perkawinan mereka belum berubah. Nah, apa solusi yang harus mereka lakukan, Pak? Apa yang bisa kita berikan kepada WNI-WNI yang seperti itu? Ya, pertama saya kira kalau sudah terjadi perkawinan siri di Afrika Selatan, apalagi sudah memiliki anak, itu jalan keluarnya memang harus di isbat nikah atau dilakukan penetapan
tentang keabsahan nikahnya oleh pengadilan agama. Ya. Jadi orang yang nikah siri itu tidak bisa langsung dicatat, diberikan buku nikah. Ya. Karena harus dipastikan dulu waktu dia nikah siri itu terpenuhi enggak hukum syariatnya. Nah, gitu ya. Waktu dia nikah siri itu benar enggak walinya. Kemudian status suami istri itu benar nggak secara hukum. Nah, kalau masing-masing punya ikatan perkawinan kan nggak bisa, apalagi perempuan. Yang laki-laki pun kan kalau dia punya istri, dia harus mengurus izin poligami dari pengadilan agama. Jadi oleh majelis hakim di pengadilan agama diperiksa tentang apakah waktu dia nikah itu memenuhi persyaratan hukum syariat maupun apakah ada pelanggaran undang-undang atau tidak. Kalau tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada pelanggaran undang-undang, itu pasti diterima isbat nikahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira untuk melakukan pencegahan nikah siri supaya nggak berulang, jika memang banyak peristiwanya di Afrika Selatan, ya kami sebenarnya menyarankan dibuka Pak layanan reguler pencatatan nikah bagi warga negara Muslim, bagi yang Muslim itu di kedutaan atau di konsul jenderal dibuka. Nanti ditunjuk salah satu orang yang membidangi kekonsuleran untuk menjadi penghulunya, untuk menjadi PPN-nya. Misalnya Mas Faiz itu jadi penghulu cocok ini. Siapa? Ya, jadi diangkat supaya apa? Supaya jangan sampai di luar negeri itu WNI menikah siri gitu. Ini yang kita dorong dari Kementerian Agama mendorong supaya semua WNI yang ada di luar negeri jika nikahnya di kantor perwakilan. Nanti buku nikahnya kita kirimkan. Kalau perlu BIMTEK teknis bagaimana mencatatnya, bagaimana menjadi penghulu di luar negeri, kita siap. Siap Pak Anwar. Jadi gitu. Nah untuk isbat nikahnya kan bisa diundang juga ke sini majelis hakimnya. Bisa diundang ke Kepton untuk sidang isbat nikah ya berjamaah. Siap. Ya, saya kira itu. Siap, terima kasih Pak Anwar. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan selama ini Pak. Jadi solusinya adalah, ini kan seperti Pegadaian juga menyelesaikan masalah ya. Isbat, penetapan. Jadi ada tim yang akan datang dari Jakarta untuk melakukan penetapan ya, yang tim dari Jakarta untuk melakukan penetapan atas perkawinan siri yang telah dilakukan. Jadi tidak ada masalah apakah sudah punya anak atau belum, sepanjang itu siri sesuai dengan syariat, nanti dari tim lah yang akan kemudian melakukan asesmen dan melakukan prosesi acara untuk penetapan perkawinannya. Saya rasa itu menjawab pertanyaan kita Pak, terutama warga Muslim yang ada di sini. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Ruth ini, muncul di chat room kita. Iya, Ibu Ruth menyatakan dia udah melakukan, ini ditujukan ke Ibu Direktur, ke Ibu Handayani. Ibu, saya udah ngelapor, saya melakukan perkawinan, tapi dari petugas Dukcapilnya yang hanya diberikan adalah kakak saya yang baru yang sudah berubah status perkawinan saya dan KTP yang sudah berubah status perkawinan saya. Sementara akte perkawinannya tidak perlu. Ya ini, saya dulu di Sulawesi Utara. Mohon arahannya Ibu. Jadi begini, terima kasih pertanyaannya. Jadi kan begini Pak, memang semua perkawinan itu harus dilaporkan kepada Dinas Dukcapil. Perkawinan yang Muslim tentu dilakukan di KUA, nanti diberikan buku nikah oleh KUA, dicatat dan diberikan buku nikah oleh KUA. Kemudian dilaporkan ke Dukcapil guna dirubah elemen datanya yang tadinya belum kawin menjadi kawin. Nah, di KTP-nya juga dirubah. Nah, itu untuk perkawinan yang Muslim. Nah, sedangkan yang perkawinan non-Muslim berdasarkan pernikahan sudah terjadi di pemuka agama mereka masing-masing, nanti dilaporkan ke Dukcapil, kemudian dicatat, itu yang dibuatkan akta perkawinan. Jadi kalau untuk yang Muslim tidak ada akta perkawinan. Akta perkawinan itu untuk
yang non-muslim selain dari muslim. Kalau yang muslim kan udah ada buku nikahnya, tidak ada lagi akta perkawinannya. Demikian bedanya, Pak. Iya, Terima kasih. ini kalau Ibu Ruth menyampaikan dia belum mendapatkan akta perkawinannya, Bu. Apakah dia bisa? Oh, akta perkawinan maksudnya dia non-muslim ya? Ya, betul, non-muslim. Nah, kalau gitu berarti kenapa ya tidak diberikan oleh orang di Dukcapil? Kalau kita melapor ke Ibu, katanya Bu, kita melapor ke Ibu nih sebagai penguasanya. Gitu. Bu Handayani, boleh Iya. boleh Ibu Ruthnya nanti langsung aja nanya. Ibu Ruth silakan langsung tanya ke Ibu Handayani. Kenapa? Iya, selamat malam. Iya, selamat malam Bu, saya Ruth. Ya, jadi waktu itu saya mendaftar, saya kan sebenarnya saya nggak tahu kalau saya akan mendapatkan kutipan akte seperti tadi yang Ibu sampaikan. Jadi pada saat saya mendaftarkan di Dukcapil di Sulawesi Utara, saya hanya diberikan KK yang baru dan juga KTP saya diganti. Jadi dari statusnya belum menikah menjadi sudah menikah gitu, Bu. Dan habis itu karena saya tidak tahu apa-apa, jadi saya pulang aja gitu. Oh, dapat kakak yang baru dan saya berpikirnya bahwa itu udah sah. Nah, dari pemaparan Ibu yang tadi saya lihat bahwa kita akan mendapatkan kutipan akte perkawinan. Nah, apakah saya bisa kembali lagi, Bu, untuk maksudnya, tapi kan saya tidak dianggap terlambat kan mendaftarkannya karena saya menikah di 2020 dan saya sudah melaporkan pada saat saya kembali ke Indonesia di 2020, sedangkan sekarang sudah 2022 gitu, Bu. Iya. Jadi seharusnya begini, Bu. Seharusnya ya, Bu, ya, mestinya. Dan Ibu tidak ada kata terlambat, akan selalu ada solusinya. Nggak usah khawatir, Bu. Jadi seharusnya ketika Ibu memang Ibu nggak bisa disalahkan ya, mestinya tuh yang petugasnya itu ketika dia melaporkan bahwa Ibu sudah terjadi pernikahan di pemuka agama dan dipenuhi persyaratannya, ada beberapa persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi itu, dan dicatat, dibuatkan akta perkawinan terlebih dahulu, baru kemudian berdasarkan akta perkawinan yang sudah Ibu punya tuh, baru dirubah KK dan KTP-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah kejadian kayak gitu. Nah, Ibu melaporkan kembali. Ibu sekarang ada di Cape Town kan? Di mana ada sekarang? Saya sekarang di Jakarta sih, Bu. Saya lagi di Jakarta. Kalau ada, dilaporkan kembali ke situ. Mana akta perkawinan saya? Kok nggak ada? Nah, seperti itu ya, Bu ya. Nah, nanti dipenuhi persyaratan-persyaratannya itu antara lain adalah surat sebentar, Bu. Surat pemberkatan dari pemuka agama Ibu tadi, fotokopinya saja kalau Ibu langsung, tapi juga bisa online. Kalau online yang Ibu kirimkan adalah yang asli itu difoto. Tapi kalau langsung cukup fotokopinya saja dengan memperlihatkan yang asli. Nah, nanti diberikan KK dan KTP Ibu itu tadi kan sudah berubah status ya, sudah kawin tertera di situ. Jadi cuman syarat itu saja, Bu, kemudian foto suami istri cukup 1 lembar saja, pas foto. Nah, udah nanti diproses akta perkawinan Ibu, dicatat dan diproses akta perkawinan Ibu. Atau mereka lupa memberikan ya, saya tidak mengerti, seharusnya tidak seperti itu. Namun kalau terjadi seperti itu, nah Ibu ke sana lagi menanyakan. Nah, tadinya kan Ibu nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan, terus pas foto berwarna suami dan istri, KTPL Ibu bawa lagi aja, kenapa di KTP sudah berubah datanya, sedangkan akta perkawinannya belum didapatkan. Nah, seperti itu saja, Bu. Jadi kembali lagi ke sana ya, Bu. Tidak ada kata terlambat. Ini di Dukcapil mana dulu, Ibu? Saya di Sulawesi Utara, Bu. Sulawesi Utara, ke kabupaten kotanya mana? Minahasa. Nanti saya di Minahasa Tenggara. Itu terjadi di tahun berapa? Sorry, Bu. Saya ternyata melaporkannya itu di 2021 sekitar bulan Agustus kalau nggak salah. Ya, enggak masalah kapanpun dilaporkan. Tapi kan, ya, silakan Mbak Santi. Ya, mohon izin Bu Direktur, mungkin perlu ditanyakan apakah yang bersangkutan, apakah Bu Ruth ini sudah punya akta perkawinan dari Cape Town-nya gitu, Bu?
Iya. Sudah, Bu, saya sudah sudah punya. sehingga Dinas Dukcapil memang Sudah hanya punya dari mana, Pak? tidak menerbitkan akta perkawinan lagi, hanya menerbitkan surat keterangan Oh, pelaporan Ibu peristiwa sudah penting di punya luar sebelumnya negeri. di Cape Town-nya. Saya waktu itu saya udah bawa surat apa namanya yang dari Cape Town itu, Bu. Nah, Maksudnya kal- saya bawa yang dari Afrika Selatan bahwa saya waktu itu kan sudah melaporkan juga di KBRI. Saya ada bukti Oh, pelaporannya. gitu. Iya, Itu itu yang Saya saya dalam bawa tahap dan tadi mau juga akta berangkat ke perkawinan perkawinan sana. ini yang Nah, sudah dari ada pelapor. kalau sudah dilaporkan di KBRI kita di sana, sama saja Bu, itu sudah. Kalaupun Ibu kembali ke Indonesia dan menetap di Indonesia, kan sudah saya katakan tadi Ibu cuma melapor aja dan dibuatkan surat keterangan pelaporan Ibu sudah ada akta perkawinannya, sudah terjadi kejadian penting itu. Nah, memang tidak diberikan akta perkawinan lagi, diberikan akta perkawinan itu cukup sekali aja di KJRI dan di Disduk Capil Kabupaten Kota yang ada itu sama saja. Saya pikir tadi Ibu belum sama sekali, belum ada sama sekali, makanya saya heran gitu. Tapi kalau Oh ya, memang Bu. sudah Berarti itu sama dilaporkan di aja Cape ya, Bu ya. Town, iya sama saja. Kan tempat pelayanan kita di Disduk Cap, sudah saya katakan tadi di Disduk Capil atau UPT Disduk Capil kalau misalnya yang ada di dalam negeri, kalau di luar negeri itu perwakilan Ya, Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Nah, kalau ya, sudah Alhamdulillah. dapat dari sana, ya sudah Ya. itulah akta perkawinan Ibu gitu. Gitu ya, Itulah Bu. gunanya sosialisasi ini, Bu, supaya paham kita semua. Bahwasanya Iya. surat itu Jadi cukup sekali. Jadi kawin, lahir, cukup cerai, sekali mati cukup saja, sekali. sama saja. Makanya di awal tadi saya katakan aturan yang kita pakai sama antara di luar negeri sama di dalam negeri. Toh yang di luar negeri itu kan perwakilan kita di dalam negeri juga, sama juga, Bu. Nggak ada bedanya gitu. Oke Perwakilan ya. Indonesia, Bu ya. Bu, Direktur, izin Bu, ini tadi sangat penting ini untuk diketahui oleh masyarakat kita. Ibu tadi sampaikan pelayanan ini bisa online, Bu ya. Alamatnya apa, Bu ya, untuk pelayanan online untuk Capil itu? Pelayanan online ya di-download aja persyaratan-persyaratan Oh, sebagaimana sama kalau kita datang, Pak. Nah, itu aplikasi yang berbagai online ini masing-masing kabupaten kota tuh udah ada, udah punya ada. tuh, Pak. Masing-masing kabupaten Nah, kota ya. iya. Nanti kami akan Jadi izin kalau untuk tanyakan lebih lanjut dan kami sampaikan keluarga di sini, Bu. Oh, misalnya mereka pulang ada kebutuhan atau menyampaikan ke keluarga juga, ini kan sebagian dari diseminasi informasi terkait dengan layanan Dukcapil yang sekarang semua serba online. Kita apresiasi Dukcapil yang makin hari Nah, sangat inovasinya, Bu, luar biasa. iya. Nah, terus nanti Pak, kalau pelayanan online itu ketika syarat sudah terpenuhi, nanti dibuatkan akta perkawinan mereka, nanti dikirim ke masyarakat, baik Ya, ke langsung. email atau ke WhatsApp dalam bentuk PDF dan bisa Ya, dicetak sendiri gitu. ya, Oke. siap, luar biasa, Bu. Bu, ini hasil perkawinan itu adanya kelahiran. Ini ada kasus, Bu. Ada kasus kita WNI. Jadi kasusnya begini. WNI ini tidak terikat perkawinan. Mereka memiliki hubungan di Brazil. Jadi warga Indonesia dengan warga Brazil memiliki hubungan di Brazil. Brazil secara hukum lokal sempat mengakui pasangan tanpa perkawinan, samban leven atau kumpul kebo lah kalau bahasa kita. Lahir anaknya lahir di Brazil. Dan pemerintah Brazil karena mengakui hal tersebut mengeluarkan akte kelahiran yang mencantumkan nama ibu, nama ayahnya. Sementara Indonesia tidak mengakui pasangan yang seperti itu. Kemudian yang bersangkutan ke Cape Town. Si anak waktu berangkat dari Brazil ke Cape Town menggunakan paspor Brazil. Nah, pertanyaan kita adalah apa yang harus dilakukan oleh perwakilan khususnya KJRI Cape Town terkait dengan pencatatan sipil anak yang hasil dari pasangan tersebut yang tanpa terikat perkawinan yang oleh hukum Brazil itu diakui sah, tapi oleh hukum Indonesia tidak sah. Keduanya non Muslim. Apa yang harus kami lakukan, Ibu? Baik Pak, kalau menurut aturan kita ya, kalau tanpa adanya ikatan perkawinan seperti itu kan anak seorang ibu ya. Tapi di Brazil orang samban leven aja itu diakui dan dibuatkan anak ayah dan ibu kan gitu ya.
Nah, Betul, karena Ibu. akta kelahiran ini kan sifatnya universal, ketika sudah ada seperti itu, nah ketika dilaporkan ke kita tidak buatkan lagi. Tapi yang masalah kata Bapak, nah ini seperti apa? Karena tidak sesuai dengan hukum dan aturan kita. Nah, Pak Zakaria ada di sini, Subdit Ada, Bu. Kelahiran dan Kematian, beliau ada? Ada, Bu. Nah, ya silakan Pak Ya. Zak, udah mendengar apa yang ditanyakan tadi ya? Ya, sudah, Bu. Oke, Gini, silakan Pak Zak. ya, salam Pak Faiz dan Bapak Salam, Ibu Pak sekalian. Zakaria. Ya. Jadi prinsipnya akta catatan sipil yang terbitkan oleh negara lain kita akui, bagaimanapun statusnya gitu kan. Sama dengan perkawinan beda agama dulu kan sebelum ada kita atur itu kan mereka nikah di luar negeri kayak di Australia. Setelah kembali Indonesia ya kita akui. Sama juga dengan akte kelahiran ini, karena di sana kan berarti kan pada saat dia di sana dia tunduk ke hukum di Brasilnya. Ya, jadi kembali ke Indonesia termasuk kalau dia ke Cape Town kan dia mau lapor ke perwakilan ya, kita akui bahwa itu adalah sepanjang itu ada aktenya kita akui satu suku mana tersebut. Karena kalau di negara barat kan biasanya itu perkawinan berdasarkan biasanya hanya catatan sipil gitu kan, tidak ada perkawinan agama gitu. Jadi gitu Pak Pai. Jadi apapun aktenya itu statusnya kita akui. Sepanjang mungkin ada yang menggugat, umpamanya dia kembali ke Indonesia ada yang menggugat ke pengadilan dan dikabulkan ke pengadilan, itu namanya pembatalan gitu kan. Ya, bisa dibatalkan satu suku mananya tersebut. Tapi sepanjang itu tidak ada yang menggugat, itu kan hak keperdataan masing-masing mereka. Antara mereka kan berdua, suami istri itu dengan anaknya. Jadi dengan adanya kelahiran tersebut, maka anak itu punya hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya dan keluarga ibu bapaknya gitu. Baik, pertanyaan itu lanjutan dari kami. Ya, pertanyaan lanjutan Pak Sekali dan Dijun, Bu Direktur. Yang pertama adalah perwakilan mana yang kemudian melakukan pencatatan perkawinan? Apakah KBRI Brasilia, tempat lahirnya si anak tersebut, tempat keluarnya akta kelahiran, atau Cape Town? Itu yang pertama, yang mencatatkan kelahiran anak tersebut. Terus yang kedua adalah dalam pencatatan status kedua orang tuanya, apakah ditulis kawin atau bagaimana? Karena kalau ditulis kawin berarti kan tidak sesuai dengan hukum perkawinan kita. Ini mohon arahannya bagaimana, Pak? Mungkin kami lanjutkan lagi. Kan nggak perlu lagi dicatatkan lagi karena kan sudah punya akte gitu kan. Sudah punya akte kelahiran yang mencantumkan nama ibu bapaknya. Kalau soal pencatatan perkawinan lain lagi. Gitu kan, kalau mau dicatatkan perkawinannya kan tentu untuk diterbitkan akta perkawinan tentu kan perlu syarat-syarat. Yaitu pertama harus ada surat perkawinan dari pemuka agamanya kan. Ya, jadi Pak gitu Zak, Pak. Bentar, Pak Faiz, ini pertanyaannya sudah berbeda. Tadi yang Pak Faiz tanyakan ketika anak tersebut sudah dibuatkan akta kelahirannya di Brazil. Maka ketika sudah keluar akta kelahirannya dari Brazil. Ya, sudah keluar akta kelahirannya di Brazil ketika dia tiba. Tapi belum dicatatkan di perwakilan kita di Brazil. Jadi waktu dia kembali ke Cape Town, dia belum mencatatkannya, melakukan pelaporan. Ngikutin apa yang sudah ada. Namun kalau misalnya dari awal dia laporkan ke perwakilan kita, baik di Brazil maupun di manapun, nah, itu berlaku apa yang aturan yang ada di kita. Kalau dia tidak ada surat nikah atau tidak ada menikah, ya kita tidak bisa buatkan, terpaksa anak seorang ibu. Nah, itu Pak. Kalau demikian Bu, jika status demikian, maka faktanya sekarang ini adalah anak seorang ibu, karena kan kedua orang tua tidak melakukan perkawinan. Dalam fakta bahwasanya ini adalah anak seorang ibu, apakah perwakilan dalam hari ini KJ Cape Town mengeluarkan akta kelahiran baru dengan nomenklatur anak seorang ibu, ataukah tetap menggunakan akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Brazil, atau bagaimana, Bu? Jadi tidak, jadi jangan salah pengertian ini. Kalau salah ini berbahaya nih.
Jadi begini, ketika anak lahir dari perkawinan yang Bapak sebutkan tadi, dia tidak menikah ayah ibunya, kemudian dia melapor di negara setempat, melapor dengan cara negara setempat, kemudian dibuatkan akta kelahirannya, kata Bapak tadi, dia orang tuanya tidak menikah, tapi negara setempat membuatkan anak ini adalah anak ayah dan ibu. Udah jadi nih akta kelahirannya. Ketika dia melapor ke kita, terpaksa kita akui, kan gitu. Kecuali kalau dia belum dibuatkan atau tidak mencatatkan negara setempat tentang akta kelahirannya dan dilapor ke kita, maka terpaksa kita membuatkan anak seorang ibu akta kelahiran tersebut menurut aturan yang ada sama kita. Jadi prinsipnya adalah akta kelahiran itu dibuat sekali. Kalau misalnya sudah dibuatkan di negara setempat, di Brazil, hanya bukti pelaporannya aja ke kita, tidak kita buatkan lagi aktanya gitu. Ya, Jadi siap. surat keterangan pelaporan saja ke kita, tidak akta itu dibuatkan sekali saja, tidak berulang-ulang. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Tadi yang saya tanyakan lanjutan adalah kalau kita sudah oke paham kita ini adalah akte perkawinan, kita bisa proses. Yang pertanyaan tadi kami kan lanjutannya adalah dalam pencatatan sipil kita ini status antara ayah dan ibunya dari anak ini kan dalam kakak kan akan ketahuan, akan terlihat ini adalah anak. Apa status hubungan antara ayah dan ibunya? Apakah kawin, tanda bracket, atau bagaimana Ibu? Kalau statusnya bisa kita buatkan kawin, tentu ada buktinya, Pak. Nah, adakah surat ada bukti sebelumnya. Jadi kalau tidak ada dokumen pendukung yang menyatakan dia sudah kawin, ya kita tidak bisa serta-merta membuatkannya kayak gitu, Pak, statusnya. Nah, kita Dukcapil itu bekerja berdasarkan dokumen pendukung yang ada sebelumnya. Tidak bisa ujuk-ujuk kayak gitu loh, Pak. Maksudnya kayak gitu. Siap. Kami dapat poinnya Bu terkait dengan akte perkawinan anak dari proses non perkawinan. Kami akan lakukan. Dan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, izin Pak Sakaria dan Ibu Direktur kami minta arahan lebih lanjut. Tapi intinya begini Pak, ketika dia mencatatkan di negara setempat, tentu berlaku hukum di negara setempat. Nah, ke kita cukup dilaporkan. Tapi ketika dilaporkan ke kita, dicatatkan ke kita, kita membuatkan aktanya. Nah, pakai juga aturan kita, kan seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu dari yang atas ya Bu. Perinap itu. Yang perinap itu apa siapa? Dari Katy. Ibu Eva boleh silakan langsung tanya. Ibu Eva. Oh, sama ya Ibu ya? Oh, sama ya. Ibu Katy silakan langsung saja. Selamat sore. Saya Katy, saya mau tanya tadi ada menyebut tentang prenup. Untuk prenup saya sudah tercatat di buku nikah saya. Tapi apakah perlu dilaporkan juga ke Dukcapil atau ke tempat yang lainnya? Mohon informasinya. Halo? Ya, Ibu Katy sudah ditangkap oleh Ibu Direktur. Oke, terima kasih. Ya, pencatatan pranikah ini ya Bu ya? Iya, betul. Oke, untuk pencatatan pranikah, Bu Santi saja yang menjawab, silakan. Silakan Ibu Santi. Ibu Santi memang multitasking Ya, ini. baik. Ya baik Bu Direktur. Mohon izin Ibu Katy, apabila Ibu mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut di buku nikah, artinya pencatatan perkawinannya di KUA itu tidak perlu lagi dilaporkan ke Dukcapil karena sudah dicatat di buku nikahnya, itu sama saja. Jadi perjanjian perkawinan tentu mengikuti pencatatan perkawinannya itu sendiri. Kalau Ibu Muslim berarti di KUA Bu. Oke, baik, terima kasih karena sudah ada di buku nikah ya, berarti kan Muslim ya Bu ya, ada di buku nikahnya, ya, jadi tidak perlu lagi dilaporkan ke Dukcapil. Demikian Ibu. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Eci.
Kami lihat ada di chat room. Assalamualaikum, selamat sore semua. Tadi saya mau tanya mengenai perjanjian perkawinan dengan Ibu Santi. Tadi kan Ibu Santi mengatakan ada pertanyaan sebelumnya kalau misalnya perjanjian perkawinan di luar negeri itu kita harus melakukan lagi perjanjian perkawinan di Indonesia. Kalau saya kebalikannya untuk proses pembelian rumah di Indonesia, saya baru aja buat perjanjian perkawinan di Indonesia. Nah, pertanyaannya itu hanya ingin supaya confirm aja, perjanjian perkawinan yang kita lakukan di Indonesia, Posnap itu, apakah itu berlaku untuk properti kita atau perjanjian kawinan pisah harta untuk Afrika Selatan juga? Karena kalau dari tadi penjelasan Ibu kan seakan-akan itu nggak berlaku ya, perjanjian perkawinan yang kita lakukan di Indonesia itu hanya untuk properti kita yang di Indonesia, tapi tidak untuk di Cape Town. Itu satu pertanyaannya. Yang kedua adalah apakah misalnya kalau kita membuat adendum perjanjian perkawinan, jadi perjanjian perkawinan yang kita buat di Indonesia itu, kita mau buat adendumnya oleh lawyer di South Africa, apakah itu bisa adendum tersebut ya, apakah bisa dicatatkan atau didaftarkan sebagai perjanjian perkawinan tambahan di buku nikah kita gitu. Pertanyaan. Terima kasih. Silakan langsung Ibu Direktur atau Ibu Santi, kami persilakan. Adendum perjanjian perkawinan bisakah dicantumkan di buku nikah? Nah, ini Pak Anwar nih yang bisa jawab. Bagaimana Pak Anwar? Bisakah dicantumkan pembaruan atau adendum perjanjian perkawinan itu di buku nikah? Pak Anwar ya, Pak ya? Ya, silakan Pak Anwar. Iya Pak, diulangi Pak tadi. Halo. Pertanyaan dari Ibu Eci, apakah adendum perkawinan itu bisa dicatatkan di buku nikah? Iya. Adendum perjanjian perkawinan. Adendum perjanjian. Ya, jadi perjanjian perkawinan itu kan bisa dibuat sebelum perkawinan atau saat perkawinan atau setelah atau dalam masa perkawinan. Jadi apabila di awal perkawinan perjanjian perkawinan belum memenuhi hal-hal yang mungkin perlu dicantumkan, itu bisa. Jadi bisa setelah dia menikah, dia melaporkan, memperbarui perjanjian perkawinannya yang biasanya disahkan oleh notaris, lalu kemudian dilaporkan ke pihak KUA. Seperti itu, Mas Faiz. Intinya bisa. Bisa ditambahkan ya Pak, dibuatkan di notaris, tapi bukan dicatatkan di buku nikah ya, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi yang diperbarui akte perjanjiannya itu. Oke. Perjanjian di notaris ya. Ya, nanti kopinya disampaikan ke KUA untuk dimasukkan yang barunya. Oke. Jadi prinsipnya buku perkawinan sekali tidak akan berubah-ubah, kemudian isi perjanjiannya yang bisa berubah, yang kemudian disampaikan kepada KUA. Jadi mengikut Pak ya. Tapi isi buku nikahnya tidak ada perubahan. Demikian Ibu Eci. Kiranya termasuk ini. Silakan. Jadi gini, kalau adendumnya itu yang dibuatnya di lawyer di South Africa gitu, buat properti kita yang di South Africa gitu. Dan tadi pertanyaan saya yang pertama itu ada kaitannya dengan pertanyaan saya yang kedua sih, apakah perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat di Indonesia itu juga berlaku untuk perjanjian properti kita yang di South Africa, karena kita sebenarnya hanya buat pisah harta itu hanya sebagai prosedur untuk pembelian rumah gitu. Ya, bisa saya tambahkan jawabannya? Silakan Pak. Iya, jadi perjanjian perkawinan itu kan dibuat bersama antara suami dan istri. Jadi apabila sudah dimasukkan ke dalam akta nikah, sudah didaftar dalam akta nikah, baik memasukkannya itu
sebelum perkawinan dilakukan ataupun setelah perkawinan, karena ada orang sudah 5 tahun usia perkawinannya baru membuat perjanjian. Dulu awalnya tidak bisa, tapi setelah dilakukan uji material di MK, jadi perjanjian perkawinan itu bisa dibuat pada saat perkawinan berlangsung. Termasuk tadi menambahkan poin-poin yang mungkin belum dimasukkan dalam diktum perjanjian, itu bisa dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan dalam akta nikah, itu berlaku dimanapun dia berada. Saya kira itu, Mas Faiz. Siap. Menjawab Ibu Eci? Ya, jadi tadi intinya perjanjian perkawinan yang dibuat di Ya, Indonesia mungkin itu ditambahkan juga oleh Bu Santi, Mbak Santi. Tadi Mbak bilang kan bahwa perkawinan campuran sebaiknya dibuat di masing-masing negara. Nah, tambahkan lagi Mbak Santi menjadi ragu Bu Eci-nya. Silakan. Iya, baik. Mohon izin Bu Direktur, Bapak Ibu, sedikit menambahkan mumpung sedang sosialisasi. Tadi Pak Anwar sudah menjelaskan untuk yang di buku nikah. Nah, untuk yang di akta perkawinan yang dari Dukcapil apabila non-Muslim, itu memang ada ketentuannya Bu, terkait pertanyaan. Barangkali ada saudara-saudara kita yang lain yang mengalami hal yang sama, tapi kebetulan non-Muslim. Kalau di Dukcapil itu untuk pengaturan pencatatan perjanjian perkawinan, itu kan ada 4 kategori untuk yang salah satunya itu adalah pencatatan perubahan perjanjian perkawinan. Jadi apabila ada perubahan tersebut bisa dilaporkan atau malah memang harus dilaporkan ke Dukcapil apabila akta perkawinannya dari Dukcapil begitu. Dalam hal ini untuk yang non-Muslim. Tentu perubahan tersebut juga harus berdasarkan akta notaris. Jadi itu sekaligus izin Bu Direktur mensosialisasikan kalau tadi kan di buku nikah seperti itu ketentuannya. Nah, kalau di kita nanti ada ketentuan memang apabila ada perubahan di Dukcapil itu harus dilaporkan. Nah, kemudian terkait tadi apakah harus dicatatkan lagi? Sebenarnya dari administrasi kependudukan tidak ada keharusan Ibu izin. Hanya saja mengingat bahwa pengaturan hukum beda 2 negara itu kan berbeda. Jadi ini kami juga mendapatkan penjelasan dari rekan Kementerian Hukum dan HAM untuk ini saja untuk mencegah terjadinya perbedaan hukum 2 negara tersebut, maka untuk memberikan perlindungan hukum baik masing-masing warga negara tersebut, katanya sebaiknya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya dari administrasi kependudukan sih tidak ada keharusan Bu gitu, tetapi apabila propertinya itu ada di kedua-dua negaranya, mungkin ketika itu berkaitan dengan yang di negara yang di Afrika Selatan ya berdasarkan notaris yang di sana. Kalau ada yang terkait pengaturan di Indonesia tentu juga harus dengan notaris di Indonesia begitu. Karena perjanjian perkawinan yang dibuat di notaris di luar negeri itu tidak berlaku untuk bisa dicatatkan di Indonesia begitu. Karena kan beda pengaturannya. Itu ada pengaturan tambahan yang diatur di Undang-Undang Kenotariatan. Entah itu harus pengesahan pengadilan atau apa, kami juga kurang paham. Tapi itu salah satu contoh kenapa kalau misalnya perjanjian perkawinannya dibuat di Afrika Selatan, disarankan untuk dibuat lagi di Indonesia, karena apabila dibuat di notaris di sana, itu tentu tidak berlaku untuk dicatatkan di Dinas Dukcapil di sini. Begitu mungkin tambahannya, izin. Baik, jelas ya Ibu Eci. Jadi kalau secara hukum berlaku, tapi untuk kepastian dan perlindungan dan keamanan, baiknya tadi saran Ibu Santi agar di masing-masing negara, baik di Indonesia sendiri buat perjanjiannya, hal yang sama juga dibuat di Afrika Selatan. Sehingga kalau terjadi dispute, perjanjian telah dibuat di Afrika Selatan dan propertinya, barangnya ada di Afrika Selatan, itu mudah bagi Ibu karena mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hukum Afrika Selatan. Sebaliknya juga di Indonesia, jika propertinya ada di Indonesia, jika terjadi dispute, karena dibuat secara hukum Indonesia, itu memudahkan kedua belah pihak untuk memproses penanganan sesuai dengan hukum di negara masing-masing. Saya rasa demikian Ibu Eci.
menjawab pertanyaan Ibu, Bu? Berarti hanya kesimpulan aja ya Pak. Berarti kalau misalnya saya buat perjanjian pisah harta di Indonesia, sedangkan di South Africa kita nggak akan buat perjanjian pisah harta. Jadi perjanjian pisah harta yang kita buat di Indonesia itu kan nggak berlaku dengan properti kita yang di sini yang kita tetap mau memiliki properti gitu ya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan, itu nanti mungkin tergantung ke negara yang bersangkutan seperti apa. Kalau misalnya tidak berlaku ya mesti dibuat lagi seperti itu. Tapi kalau negara yang bersangkutan menerapkan, oh ini diakui, nah kenapa dibuat lagi gitu. Nah jadi tergantung bagaimana negara tersebut menyikapi ini. Seperti itu ya Bu. Gitu. Oh ya, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Ibu Eci atas pertanyaannya. Di chat group juga masih ada dari Ibu Helena. Kami persilakan Ibu Helena untuk langsung bertanya. Dan ditujukan kepada saya. Iya, maaf, tadi saya unmute. Begini, tadi kan sudah dijelaskan bahwa karena saya sudah ada sertifikat pernikahan dari pemerintahan sini, itu sudah sah di Indonesia. Tapi kalau saya misalnya mau ada rencana tinggal di Indonesia, terus persyaratan pembuatan kitas di Indonesia adalah surat pernikahan catatan sipil atau buku nikah atau perkawinan yang tercatat di Indonesia. Sementara saya kan perkawinan saya tercatat di pemerintahan sini. Apakah bisa dipergunakan sertifikat yang di sini untuk pembuatan kitas itu? Baik, ya. Baik, seperti yang kami katakan tadi, apabila suatu negara sudah mengeluarkan sertifikat perkawinannya, kemudian pergi ke Indonesia misalnya, nah itu tidak dibuatkan lagi Bu, tapi surat keterangan pelaporan sudah terjadi perkawinan. Nah, surat keterangan lagi gitu. Itu maksudnya Bu. Jadi syarat kitab itu ya itu dokumen di imigrasi ya, di keimigrasian. Nah, salah satu syarat yang diminta kalau dia suruh buat di Indonesia, nah cukup surat keterangan pelaporan sudah terjadi perkawinan ibu itu tadi. Nah, Dukcapil berdasarkan akta perkawinan ibu yang sertifikat perkawinan ibu yang sudah dikeluarkan oleh negara itu tadi akan memberikan surat keterangan pelaporan sudah terjadinya perkawinan dari Dukcapil. Nah, mungkin dengan berdasarkan itu pihak imigrasinya boleh atau mau. Seperti itu ya, Bu. Oke ya, Bu. Makasih. Ya, poinnya adalah siap Pak Anwar. Mungkin saya bisa tambahkan karena juga terjadi bagi pernikahan yang Muslim, ya. Jadi apabila dua orang WNI yang menikah di luar negeri, kemudian keduanya beragama Islam, apabila sudah mendapatkan akta perkawinan atau sertifikat perkawinan dari negara yang bersangkutan, pulang ke Indonesia, itu tinggal mendaftarkan bukti perkawinannya. Jadi bukti perkawinan didaftarkan di KUA, kemudian pihak KUA saya kira sama dengan instansi sipil memberikan surat keterangan bahwa bukti perkawinan yang bersangkutan sudah didaftarkan di KUA. Nah, untuk pengurusan keperluan kependudukan yang bersangkutan bisa menggunakan surat keterangan yang bersangkutan dari KUA yang bersangkutan. Kemudian tadi mungkin saya juga sampaikan Pak Faiz terkait dengan apabila terjadi perkawinan di luar negeri tidak secara agama Islam, tapi yang bersangkutan beragama Islam. Itu saat melaporkan bukti perkawinan di KUA dilakukan ijab kabul biasanya ya. Jadi dinikahkan dulu secara Islam. Jadi banyak orang yang sudah punya sertifikat dari Amerika, dari Perancis. Pihak KUA menanyakan apakah sudah dinikahkan secara Islam. Belum Pak. Saya baru mendaftarkan punya bukti akta perkawinan. Maka di KUA saat mendaftarkan bukti perkawinan yang bersangkutan diijab kabulkan oleh penghulu sesuai dengan hukum syariat Islam. Jadi ada walinya, ada saksi. Baru kemudian diberi keterangan. Yang ketiga juga kami memberikan catatan terkait dengan perkawinan yang tidak ada perkawinan tapi diberikan akta.
oleh negara yang bersangkutan seperti di Brasil ya. Jadi kalau dia beragama Islam, ya dia beragama Islam, nggak nikah tapi dapat akta perkawinan dari negara yang bersangkutan. Apabila datang ke KUA, ini tidak dapat didaftarkan bukti perkawinannya. Karena di dalam ketentuan pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, bagi dua orang warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri, dapat dianggap sah perkawinannya apabila tunduk pada hukum negara setempat dan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tadi kalau perspektif sipil mungkin bisa didaftarkan karena memang perspektifnya sipil ya. Tapi kalau di KUA yang tidak ada ijab kabul bagi yang bersangkutan, tiba-tiba punya akte perkawinan, maka tidak bisa didaftarkan karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu Mas Faiz. Siap, terima kasih Pak Anwar, Ibu Direktur. Sebuah pencerahan Pak, bukan hanya kepada WNI yang ada di Cape Town, tapi juga bagi kami Pak, yang ada di KJRI. Semoga kiranya paparan, ilmu, informasi, arahan yang Bapak dan Ibu berikan itu menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, warga Indonesia yang ada di Cape Town, jika tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sampai hari ini. Namun jika ada pertanyaan, segera disampaikan ke kita untuk kita juga akan sampaikan ke Ibu Direktur maupun Pak Anwar. Dan juga kalau ada aspirasi, ini yang pertama tapi bukan yang terakhir, kita akan buat seri lagi. Kita kalahkan drama Korea, seri harus panjang. Mohon berkenan Pak Direktur, Pak Konjen untuk menutup. Oh iya. Sebelum Ibu, silakan Ibu jika ada yang mau sampaikan Ibu Direktur, Pak. Jadi ada satu hal tadi yang sangat menarik ya. Tadi kata Pak Anwar tadi ada solusinya bagi saudara-saudara yang Muslim yang menikah di situ, diangkat apa tadi Pak, ada penghulunya juga di KBRI kita yang ada di sana, kemudian nanti dikirimkan buku nikahnya. Nah, hal itu sangat positif sekali dan sangat bagus sekali karena apa? Karena hubungannya dengan akta kelahiran anak nanti. Kalau sudah ada seperti itu, nah maka di akta kelahiran anaknya kan enak kita buatkan anak, ayah, dan ibu gitu Pak. Nah seperti itu karena berbagai akta ini tidak berdiri sendiri gitu. Ketika perkawinannya sudah dicatatkan secara negara seperti itu, maka akta kelahiran anaknya juga anak, ayah, dan ibu dan seterusnya gitu. Jadi tertib semuanya. Jadi ini solusi yang sangat baik sekali. Terima kasih, mungkin itu yang perlu kami ulas. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih Bu Handayani, Pak Anwar, Bu Sinta, Bu Santi dan Pak Sakaria. Terkait dengan penghulu memang juga kami yang di luar ini tugasnya multitasking juga Bu. Kadang-kadang memang seperti waktu saya di Venezuela juga pernah diminta menjadi penghulu bagi ABK yang ingin menikahi warga setempat. Jadi memang dadakan juga harus serba bisa juga sih Bu di sini. Kami pertanyaannya satu Pak, maaf nanti mumpung saya jangan lupa nih. Jadi kalau ada penghulu di perwakilan itu Pak Anwar, apakah dilatih dulu, apa dikasih sertifikat dulu pengesahan dia sebagai penghulu? Karena pertanyaan saya, kenapa misalnya yang dinikahkan di masjid, KUA tidak mengakui, Kemenak tidak mengakui. Nah, apa bedanya? Apakah ditetapkan dulu, ini penghulu nih gitu, setelah dilakukan pelatihan ke mereka, atau bagaimana Pak Anwar? Ya, izin apakah Pak Faiz bisa dijadikan penghulu? Siap. Apa syaratnya gitu? Itu Pak Anwar maksud saya. Ya, izin Pak Konjen ya. Jadi gini, ini kebetulan saya nerima surat dari Kantor Dagang Indonesia di Taipei. Karena di sana kan nggak ada perwakilan kecuali kantor dagang. Di sana baik yang nikah Pak. Jadi akan kami bimcek dan akan kami magangkan di KUA beberapa hari untuk bisa melakukan layanan pencatatan perkawinan di perwakilan. Jadi kalau
teman-teman di Cape Town ada yang mau magang di KUA, kami silakan untuk Siap. bisa melakukan pelayanan nikah. Ya, itu ada ketentuannya, Bu. Masih surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Luar Negeri nomor 589 tahun 99 bahwa kepala kantor perwakilan ini diberi kewenangan untuk mengangkat pegawai pencatat nikah yang diambil dari pejabat yang membidangi kekonsuleran. Nanti supaya mereka teman-teman bisa melakukan layanan itu, kita BIMTEK. Bisa ke Jakarta atau bisa kita hadir ke tempat Mas Faiz misalnya, ke Cape Town, sama Bu Ningrum. Ya, baik. Ya, sambil lihat Ya, Cape amin. Town ya. Oke. Bisa. Nanti kalau sudah diberi BIMTEK, Harus PNS. ya, bisa melayani. Oke. Harus PNS, Pak Anwar. Terima kasih, Pak Anwar. Yang PPNJ yang tanda tangan di buku nikah PNS. Ada pas itu, Pak. Tapi yang jadi penghulunya itu bisa diambil oleh WNI yang bisa. Oke. Jadi kalau penghulu bisa non PNS, ada Kiai Haji A.S. Barkah. Ya, bisa Kalau yang dilibatkan. pegawai pencatat nikahnya harus PNS. Itu dapat ini dulu, Ya, Pak. betul. Ya, Ya, siap. seperti itu. Pak Ya, Konjan. terima kasih Pak Anwar. Ini memang pertemuan yang begitu Pak. Silaturahmi itu membuka pintu rezeki, Pak. Ini namanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini Mohon, luar biasa, izin. Pak. Luar biasa ini kami apresiasi. Pertama kali kita rapat dengan perwakilan langsung. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti dibuat serialnya ya, Pak. Dram. Drakor Bu ya. Dari Ibu Andayani masih ada lagi? Udah Pak, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Andayani, Pak Anwar, dan teman-teman. Sangat komprehensif dan banyak pertanyaan memang dari teman-teman WNI. Karena kebetulan ini cuma sekitar 15 orang yang bisa hadir. Nanti saya minta teman-teman untuk bikin mungkin modelnya semacam Q&A ya. Jadi maksudnya kalau ada permasalahan lalu penjelasan dari Ibu dan Bapak semua nanti dituangkan ke dalam penjelasan. Karena seperti tadi kita tahu ada juga pertanyaan yang berulang. Jadi kita akan bikin semacam bukan panduan tapi semacam ya pegangan lah. Ya frequently asked question gitu loh Bu. Pertanyaan yang sering diajukan. Kami terima kasih Bu untuk waktunya dan juga Pak Anwar. Atau begini Pak izin. Atau ada WhatsApp group di situ. Nah, kalau ada permasalahan nanti Pak Faiz yang menjadi fasilitasi untuk menanyakan ke kami-kami gitu. Nanti Pak Faiz yang teruskan. Nah, bisa juga kayak gitu, Pak. Sehingga apapun permasalahan teman-teman yang ada di situ, nah, bisa kita carikan solusinya. Nah, bagus seperti itu, Pak. Ya. Kami di sini sudah ada grup WhatsApp WNI, Bu. Jadi memang setiap pertanyaan bisa langsung ke saya atau ke Faiz, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Ya, baik. Kami banyak di sini, udah Bapak lihat tuh ada Pak Zakaria, Bu Santi, Pak Adi, semuanya bisa Pak hadir, Pak. Apapun permasalahannya juga di Pak Anwar ini komit sekali nih kemanapun kita selalu bersama ya Pak Anwar ya. Siap Pak Faiz, Pak Konjan dan teman-teman terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam.